Apa sih yang dikangenin Awa pada saat sekolah seperti biasa atau tatap muka? Mungkin teman-teman di rumah juga sama punya kesamaan. Apa sih hal yang dikangenin ketika sekolah? Yang Kira-kira apa, Awa? dikangenin banyak sih, salah satunya pasti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Tomo dan Cerita. Di episode yang pertama ini kita akan membahas tentang keresahan anak kelas 12 setelah lulus. Di samping kanan saya sudah ada anak kelas 12. Kita langsung saja kenalkan siapa dia. halo semuanya, kenalin nama aku Nazar Gelta. Umurku masih 17 tahun, masih bersekolah di SMK Negeri 10 Bandung, jurusan Fotografi dan Film. Sekarang masih duduk di kelas 12. Kegiatan sehari-hari selain jadi pelajar tuh apa? Kalau untuk sehari-hari di rumah jelas jadi pelajar ya. Kalau di luar rumah kadang Najwa tuh jadi freelance video atau fotografer, tapi sesuai kebutuhan juga kadang di depan atau di belakang. Jadi bisa lah kali-kali foto saya ya. Setelah Najwa jadi freelance, pasti teman-teman kan tahu semuanya, dan gak semua teman-teman aja juga mempunyai kerja sampingan. Tapi di situ kadang kayak buat Najwa sendiri dan teman-teman sendiri kayak pengen dong diajak kerja, dan Najwa juga sendiri pengen kayak pengen narik teman-teman yang sama-sama pengen punya kerja, tapi itu tuh susah banget. Bukan susah, maksudnya kayak mungkin belum waktunya, karena kalau misalnya dibutuhin juga Najwa pasti ngambil, kalau dibutuhin Najwa juga pasti nyari, dan kalau misalnya sesuai dengan apa yang dibutuhin pasti Najwa pengen dong ngebawa teman-teman. Siapa sih yang pengen sukses sendiri gitu. Jadi masih ada teman-teman ternyata yang nyinyir bahwa Najwa punya kerja gitu. Iya, kayak bukannya gak mau ngajak, cuman kalau ada pasti dibawa gitu loh. Jadi mungkin teman-teman di lingkungan Najwa belum mengerti bahwa memang yang dibutuhkan tuh hanya misal Najwa saja. Mungkin kedepannya kalau memang dibutuhkan beberapa, Najwa pun bakal mengajak teman-temannya. Mungkin itu ya teman-teman Najwa. Untuk teman-teman di rumah atau dimanapun saja, kita sudah simak bahwa Awa punya keresahan. Padahal Awa tuh masih status pelajar tapi sudah freelance di beberapa tempat kerja. Kira-kira pengalaman apa sih yang membedakan pelajar dengan kerjaan sebagai pekerja? Bedanya mungkin di umur segini ya, di Umurnya segini. berapa? 17 tahun. 17, sama dengan saya ya. Di 17 tahun, tapi dengan lingkup orang-orang di atas 20 tahun, 25 tahun. Terus kadang mungkin ada situasi di mana di situ Najwa cewek sendiri, dan itu kadang buat kayak orang-orang berpikir Najwa kerja bukan pakai skill Najwa, tapi karena Koneksi. iya, Kedekatan. karena Orang dalam. iya, ada yang bilang Najwa good looking mah, ada yang bilang kayak mungkin di belakang mah dekat atau gimana. Cuman Najwa siapa yang gak sakit hati lah Pak kalau digituin. Kayak Najwa juga di sini punya ada hal ya yang Najwa bisa gitu, makanya Najwa kepake kayak gitu. Tapi kan bisa dilihat hasil kerjaannya bagus atau tidak. Standar lah. Masih dalam proses. Tapi terus nggak apa-apa. proses. Ini kan usia pelajar, tapi sudah punya kemampuan atau punya tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kalaupun ada omongan-omongan di samping, misal karena Najwa good looking, jadi dipekerjakan, itu bonus saja. Tapi yang penting tanggung jawab dalam pekerjaan itu ada ya teman-teman. Jadi bukan hanya mementingkan penampilan itu mungkin tambahan. Tapi kalau penampilan tanpa punya skill, tidak akan jadi kayak cerita Najwa lah ya. Karena ini temanya tentang keresahan anak kelas 12, kebetulan siapa kan dipanggilnya? Najwa atau Awa ya? Awa dipanggil. Nah, kira-kira sebelum atau sesudah COVID yang Awa rasakan tuh apa? Misalnya sebelum COVID. Kalau sebelum COVID sih pasti kita masih bersosialisasinya di sekolah ya. Jadi bukan kemungkinan, maksudnya kayak lingkungan kita tuh masih terpaku untuk sekolah dan gak terlalu mikirin kayak kerja. Tapi waktu setelah adanya COVID, kita lebih ke kayak aduh cari uang gimana ya. Sedangkan
untuk mencari relasi aja itu nggak mudah gitu waktu COVID itu Pak. Nah, kira-kira kalau kalau untuk sistem belajar sebelum COVID itu masih ingat seperti apa? Sebelum COVID seru lah, lebih seru, lebih kerasa dan lebih kayak beda banget pokoknya waktu habis setelah COVID. Kayak masih tatap muka, masih banyak praktek-prakteknya. Kalau di rumah tuh emang lebih santai, cuman malah jadi terlalu membebani gitu ke kitanya. Kadang gini-gini kan jadi kebawahnya tuh nggak asik kalau nggak sama teman-teman. Kira-kira apa sih yang dikangenin awal pada saat sekolah seperti biasa atau tatap muka? Mungkin teman-teman di rumah juga sama punya kesamaan. Apa sih hal yang dikangenin ketika sekolah? Yang dikangenin banyak sih. Salah satunya pasti kalau jam kos. Jam kos. Kalau jam kos, ya daripada bolos sekolah, mending sekolah tapi jam kos. Teman-teman, kalau ada yang belum tahu jam kos, itu jam kos itu apa? Jam kosong, jadi nggak ada pelajarannya. Kan kalau di SMK itu sekali pelajaran tuh berjam-jamnya lama banget. Jadi kalau sekali jam kos tuh, lama banget, bisa sampai pulang kalau bisa jam pelajaran terhadap. Untuk teman-teman, bukan berarti pelajaran kosong. Kalau di zaman saya dulu, gurunya tidak bisa hadir karena bisa jadi sakit atau punya keperluan atau kepentingan, digantikan oleh tugas. Mungkin bukan jamnya yang kosong, tapi tugasnya dikerjakan atau tidak. Dikerjain setengahnya lagi nanti kami. Oke, jadi hal yang sebelum COVID itu yang dikangenin itu jam kos ternyata. Mungkin teman-teman di rumah atau di mana saja sama juga, yang dikangenin itu jam kos. Nah, tadi kita sudah simak hal yang dikangenin itu ternyata jam kosong atau jam kos. Nah, tema yang tadi di awal, apa sih keresahan anak kelas 12? Kira-kira apa sih keresahan awal? Kalau untuk versi Najwa pribadi nih ya, keresahannya pasti orang lain juga kiranya kita lulus itu pilih kuliah atau kerja gak ya. Cuman pasti ada beberapa dari kita yang mengseharuskan keadaan itu untuk kayaknya kita harus kerja deh. Tapi hati itu kayak siap gak ya lihat teman-teman sibuk kuliah, siap gak ya kita ngelihat teman-teman asik kuliah sedangkan kita kerja gitu. Tapi bukan berarti di sini Najwa kayak nggak mencoba buat kuliah. Tadi juga mencoba daftar, cuman ya nanti kembali lagi kan keputusan kita di akhir mau kuliah atau kerja. Seperti itu sih Pak. Kalau versi teman-teman, pasti selain takut tidak kuliah itu pasti ada, tapi bukan berarti kuliah itu adalah pintu satu-satunya menuju sukses. Bisa jadi tadi menurut awal bahwa saya itu bisa jadi kerja dulu, setelah kerja baru kuliah atau kuliah sambil kerja. Nah, ada lagi mungkin cerita dari teman-teman yang cerita mungkin ke awal. Iya, ada sih salah satunya yang mungkin ini versi dia ya. Jadi dia tuh kemungkinannya kan untuk kuliah karena beberapa dari saudara-saudaranya juga berkuliah di universitas yang tinggi lah ya Pak, bisa dibilang. Nah, dicobalah dia masuk untuk SN, tapi mungkin karena belum rezekinya belum lolos, dan akhirnya dia pun kayak mencoba untuk masuk universitas swasta. Tapi saudara-saudaranya tuh kayak, coba deh kamu masuk SBM aja, ikutan ke kuliah ini. Secara gak langsung kan mungkin sebagai saya juga ngerasain ya Pak, kayaknya itu terlalu membebani karena kapasitas dia dan saudaranya kan pasti berbeda ya Pak ya. Gak apa-apa, lanjut. Pasti berbeda. Jadi dia tuh bingung kayak ikutin kata hati atau ikutin kata saudara ya gitu loh Pak. Tapi pasti dia juga ingin masuk ke kuliah yang universitasnya tinggi. Jadi dia juga kayak bingung masuk ini atau ikut SBM ya. Cuman ya udah deh, kayaknya cobain aja SBM gitu katanya. Jadi ada cerita dari teman awal yang secara SBMPTN itu tidak lulus atau tidak lulus di universitas favorit atau yang dia inginkan. Tapi bukan berarti kesempatan untuk kuliahnya itu tertutup. Kita boleh bangga dengan universitas yang kita inginkan, tapi bukan berarti kita tidak jadi kebanggaan atas
ambil dari sudut pandang bahwa siapapun atau dimanapun kuliah, kalau kitanya memberikan hal yang terbaik, maka akan jadi yang terbaik. Bukan hanya universitasnya saja yang terbaik, tapi modalnya tuh di kitanya. Nah, kemarin juga ada selentingan atau Pak atau Om, saya tuh karena COVID sudah kelamaan menjadi kaum rebahan. Kira-kira kaum rebahan buat awak gimana tuh kaum rebahan? Najwa juga kalau diem pasti jadi kaum rebahan. Cuman emang yang harus dicari waktu COVID itu relasi. Khususnya kayak kita kalau misalnya mau terjun ke dunia kerja, untuk lulusan SMA pasti sulit lah Pak buat daftar-daftar ke sana ke sini, karena berpengalaman juga kakak Najwa sendiri lulusan SMK nyarinya ke sana sini tuh susah banget. Jadi gak apa-apa kita nggak daftar kerja yang punya gaji pokok, cuman kita bisa jadi freelance yang bisa ke sana ke sini tapi masih menghasilkan uang dengan apa yang dengan skill yang kita bisa gitu sih Pak. Jadi kalau rebahan sebenarnya pasti niat pasti punya udah ada, cuman geraknya itu loh yang masih ditunda-tunda, pasti bingung mau kemana. Jadi teman-teman di rumah atau dimanapun, kita simak tadi dari awal bahwa Awa ini sudah bekerja atau freelance di beberapa tempat. Jadi yang ditakutkan itu bukan rebahannya, tapi seaktif mungkin cari relasi, jadi dapat pekerjaan. Awak tadi kerja di mana, Bang? Ikut kegiatannya apa? Ikut kegiatannya kebelakangan terakhir syuting iklan. Iklan. Ya. Oh, iklannya nanti bolehlah di luar aja. Iya. Iklan. Jadi apa? Model? Jadi videographer. Videographer. Ya. Ya mudah-mudahan di iklan selanjutnya Awak yang jadi modelnya ya. Amin. Jadi mungkin terakhir pesan-pesan buat yang tadi kaum perubahan sudah. Mungkin teman-teman yang punya cerita yang sama dengan Awa, kita bisa petik hikmahnya atau kita bisa petik semangat Awa untuk mencari relasi di luar sekolah. Bisa jadi relasi itu yang mengantarkan jadi pekerjaan. Jadi untuk teman-teman yang kaum perubahan, semangat untuk cari relasi sebanyak mungkin. Yang penting positif. Sebelum ditutup ada 4 pertanyaan, Wak. Oke, boleh. Yang pertama, pilih perpus atau kantin? Kantin. Kenapa kantin? Karena kantin, karena makanan itu bisa mendampak mood kita. Kalau buat Najwa sih, kan kita beda-beda ya. Kalau makanan lebih mendampak mood daripada baca buku. Cuman ya kalau di perpus itu tenang, tapi nggak bisa makan. Jadi Najwa pilih kantin. Yang kedua, musik atau film? Film. Nah, kenapa pilih film? Sesuai kondisi sih, tapi kadang film tuh bisa membawa emosional kita masuk ke dalam cerita itu Pak. Jadi kita tuh bisa memposisikan diri kita di mana kita jadi peran utama atau jadi orang di sekitarnya. Kalau musik itu kadang kita cuma kayak ngebayangin doang, kayak sedih jadi ikut sedih. Jadi sesuai hati aja kalau musik. Sedangkan kalau misalnya film, dia senang kita ikut senang, dia sedih kita ikut sedih. Pertanyaan ketiga, sahabat atau pacar? Kira-kira Awak udah punya pacar belum? Udah. Gagal. Kenapa pilih pacar? Gak sih, buat sekarang lebih memilih ke sahabat Oh, ya sahabat. Pak. Tapi kalau misalnya buat nanti untuk menuju ke kehidupan yang lebih panjang, pasti lebih milih pacar. Soalnya nanti kan yang menemani kita waktu lagi susah, lagi gimana-gimana pasti pacar atau calon. Tapi kalau buat sekarang pasti temen lah yang selalu ada, yang lebih ngerti dan lebih terbuka buat Najwa. Sahabat ya. Iya. Jadi sahabat Awak jangan punya harapan jadi pacar ya. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir atau pamungkas. Pilih geprek atau seblak? Seblak. Nah, kenapa seblak? Karena kalau seblak tuh ada pedesnya, bisa manis juga. Tapi kalau geprek tuh kadang pedes sama pedes, ada yang pedes aja, ada yang pedes asin. Oh, jadi lebih suka orang yang ada pedesnya tapi ada manisnya. Iya. Oke. Terima kasih jadi narasumber yang pertama. Mudah-mudahan kita punya kesempatan yang lain dan kita membicarakan hal yang lain. Dan jangan lupa di share dan di subscribe di akun YouTube Optoma Vlog
Nah, jangan lupa juga jadi follow IG-nya apa? Oh iya, IG-nya @najwa_yrt. Ya nanti ada di kolom komentar atau di deskripsi ya. Jadi jangan lupa, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solidaritas teman-teman tuh kayak ada gitu. Kantin perpus kantin. Berbes mah nggak bisa berisik kan? Oke, tutup Bu. Berbes cuma dipakai buat bikin story sama Tidi pakai seragam. Baca buku kalau tugas